Berikut cerita singkat Nabung Surbakti Panglima Perang Sunggal dan Tanduk Benua. Perang Sunggal adalah perang terlama di Indonesia terhadap penjajah Belanda selama 23 tahun, yang terjadi pada tahun 1872, dan berakhir pada tahun 1895. Setelah hancurnya Sunggal, kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabung Surbakti yang membuat markasnya di Tanduk Benua. Perang tersebut terjadi kurang lebih selama 3 tahun. Nabung Surbakti atau sering juga dipanggil Pulu Jumaraja, lahir di Desa Bunga Pariama, sebuah kampung yang sekarang ini berada di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Tanah Karo. Nabung Surbakti adalah panglima perang pasukan Sunggal, yang mampu mengerahkan 1.000 orang lebih pasukan Simbisa. Para Simbisa di bawah pimpinan Panglima Nabung Surbakti bersama pasukan Urung Sunggal di bawah pimpinan Datuk Jalil Surbakti dan Datuk Sulung Surbakti melawan tentara Belanda dan tentara Sultan Delhi. Sultan Delhi yang tidak memiliki pasukan bersama Pangeran Langkat meminta bantuan Belanda untuk memerangi rakyat Karo. Trio Surbakti melakukan perlawanan terhadap kolonialis Belanda adalah Badius Zaman Surbakti, Madini Surbakti dan Nabung Surbakti. Ketika kolonialis Belanda berhasil memperdaya Badius Zaman Surbakti dan Madini Surbakti dan mengasingkan mereka ke Cianjur, Jawa Barat, maka Panglima Perang Nabung Surbakti melanjutkan perlawanan perang gerilya melawan Belanda. Perang Tanduk Benua tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang Perang Sunggal. Perang Tanduk Benua ini terjadi ketika kolonialis Belanda yang bekerja sama dengan Sultan Delhi mencaplok tanah ulayat masyarakat Karo untuk dijadikan perkebunan tembakau. Setelah Sunggal jatuh ke tangan Belanda, Belanda mengira rakyat Karo akan menyerah. Namun secara mendadak, sering terjadi serangan pada malam hari yang terkenal dengan gerakan Musuh Berni. Bangsal perkebunan tembakau milik Belanda, dan pondokan-pondokan karyawan dibakar oleh Nabung Surbakti dan pasukannya. Nabung Surbakti selalu mengambil gunung atau bukit sebagai benteng pertahanan sekaligus basis perjuangannya. Bagi Belanda, Nabung Surbakti tidak bisa diajak kompromi. Oleh karena itu, dengan segenap daya harus dihabisi agar perkebunan tembakau kolonialis Belanda dapat terus berlangsung. Perang Sunggal yang dimulai dari tahun 1872 dan terus-menerus hingga sampai ke dataran tinggi Karo. Nabung Surbakti akhirnya terdesak dari benteng pertahanannya di Tanduk Benua, lalu mundur ke Tiga Binanga sekaligus untuk memudahkan berkoordinasi dengan teman-teman pejuang lain di sekitar Tiga Binanga, Johar dan pejuang dari Alas dan Gayo. Akhirnya Nabung Surbakti tertangkap oleh pasukan Belanda di Bukit Padhiam dan melumpuhkannya dengan tembakan ke perutnya, dan diarak melewati beberapa desa. Nabung Surbakti digelandang dan dipertontonkan kepada orang-orang di desa. Desa yang dilewati yaitu Desa Kiduten, Desa Jahab Erne, Desa Herkendangan dan Desa Gunung. Kemudian diadili di Jambur Tengah di Desa Gunung. Nabung Surbakti dipersekusi di sepanjang jalan, dan terakhir ditembak mati di tepian Sungai Lau Gunung di dekat Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga. Sahabatnya bermarga sebayang menguburkan Nabung Surbakti di ladangnya di Desa Kuala. Itulah teror yang dilakukan Belanda untuk menakut-nakuti rakyat di kawasan tersebut. Keberanian yang tak bertara melekat pada diri Nabung Surbakti. Di keberaniannya melekat kebenaran, kejujuran dan ketulusan perjuangan bagi rakyat dan negerinya. Nama Nabung Surbakti kemudian diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Kabanjahe. Hal ini merupakan bukti penghormatan sekaligus penghargaan terhadap jasa-jasa yang diberikan beliau semasa hidupnya. Sekian cerita singkat Nabung Surbakti Panglima Perang Sunggal dan Tanduk Benua. Berikut cerita singkat tentang Pambelga Sibaya Kabanjahe.
Nama Sibayak Pambelgah sangat termasyhur di daerah Sinembah, Tanjung Muda Hulu dan Hilir, di Delhi, Langkat Hulu dan sekitarnya. Kegagahan, serta kewibawaan Sibayak Pambelgah tiada bandingannya di antara para Sibayak di dataran tinggi Karo waktu itu. Sibayak Pambelgah nama aslinya adalah Bagal, yang artinya besar dan sama artinya dengan Pambelgah dalam bahasa Karo. Pambelgah bermarga Karo Purba yang merupakan Sibayak Kabanjahe, yang juga merupakan panglima perang. Reputasi Pambelgah sebagai pria kuat, kokoh, berani, pandai memimpin dan bertindak, tampaknya sudah terkenal dari dusun sampai urung teran di dataran tinggi di kaki Gunung Sinabung. Kemasyhurannya terutama diperoleh berkat kemenangan yang baru didapatnya melawan pasukan dari Aceh. Pada tahun 1895, sepasukan Laskar Simbisa dari Urung 10-2 Kuta Kabanjahe, pimpinan Sibayak Pambelgah turun ke Liang Muda untuk membantu rakyat Karo yang sedang berjuang melawan Belanda dan tentara Sultan Serdang. Ini terjadi setelah hancurnya Sunggal dan Timbang Langka. Perang Sunggal yang dimulai sejak tahun 1872 membuat pasukan Simbisa Sunggal dan Timbang Langkat bergerak ke belakang di daerah pegunungan, yaitu di Tanduk Benua, Sapo Uruk, Ujung Deleng, dan kampung lainnya untuk mengatur perlawanan. Lalu terjadi kontak senjata antara pasukan Sibayak Pambelgah dengan tentara Sultan Serdang dan militer Belanda. Pertempuran berlangsung beberapa hari dengan serunya. Di balik kemasyhuran Pambelgah dan juga seninanya yaitu Hapelita, terjadi rivalitas di antara keduanya. Kedua Sibayak di Urung 10-2 Kuta Kabanjahe ini satu sama lain tidak saling mengakui keunggulan di antara mereka. Pambelgah adalah seorang panglima perang, Hapelita orator ulung dan ahli diplomasi. Keduanya berpuluh-puluh tahun anti terhadap penjajahan Belanda dan mengabdi kepada rakyatnya. Namun rivalitas di antara keduanya kerap terjadi. Pertentangan di antara mereka sering terjadi bahkan hampir merenggut nyawa. Bila sampai puncaknya, Hapelita akan bersembunyi ke daerah Serdang Hulu di kampung Batuktak, sebuah desa yang dipimpin oleh Merga Tarigan Purba dengan sebutan Tuan Batuktak, saudara kandung Tuan Kinalang. Menurut cerita rakyat, puncak perseteruan antara Sibayak Hapelita dan Sibayak Pambelgah karena terjadinya pembunuhan terhadap Tuan Kinalang Tarigan Purba yang diduga dilakukan oleh Pambelgah. Tuan Kinalang ini walaupun ia bermarga Tarigan Purba, tetapi dianggap oleh Sibayak Hapelita sebagai saudara kandungnya sendiri, termasuk Tuan Batuktak. Pembunuhan Tuan Kinalang mempunyai sebab. Salah seorang permaisuri di antara sekian jumlah permaisurinya adalah keluarga dekat dari Sibayak Pambelgah. Maisuri ini menurut cerita dijadikan gundik bagi raja-raja yang datang bertamu ke Kinalang oleh Tuan Kinalang. Keluarga dekat Sibayak Pambelgah merasa terhina oleh perbuatan Tuan Kinalang. Mereka melaporkannya kepada Pambelgah, dan Pambelgah pun merasa terhina atas perbuatan Tuan Kinalang tersebut. Raja ini kemudian dibunuh oleh orang yang tidak dikenal dan peristiwa ini dicurigai dilakukan oleh Pambelgah dan kelompoknya. Sedangkan Hapelita yang sudah menganggap Raja Kinalang sebagai saudara kandungnya merasa sangat terkejut dan marah atas kejadian tersebut. Inilah jalan masuk kolonial Belanda untuk mendamaikan kedua Sibayak ini. Ini merupakan kesempatan bagi Belanda untuk menguasai dataran tinggi Karo. Namun Sibayak Pambelgah dan Hapelita kabarnya didamaikan oleh anak beru, bukan campur tangan Belanda. Perubahan besar tiba-tiba terjadi. Beberapa tahun kemudian menjelang tahun 1902, tiba-tiba muncul trio Sibayak Pambelgah, Sibayak Hapelita dan Westenberg. Mengapa bisa Sibayak Pambelgah dan Sibayak Hapelita bersekutu dengan Belanda? Ini menjadi pertanyaan besar. Tugas awal Westenberg sejak 1888 adalah mencari hubungan dengan daerah di pedalaman. Dataran tinggi Karo belum bisa dijangkau oleh kolonial Belanda, dan kawasan ini mempunyai banyak pemimpin rakyat.
Westenberg akhirnya menikah dengan perempuan Karo bernama Negel Bru Sinulinga, yang berasal dari kampung Gunung Merlawan, putri Sibayak Gunung Merlawan. Selama lebih kurang 10 tahun, antara tahun 1894 sampai 1904, trio Pampeljah, Pelita, dan Westenberg menurut cara masing-masing menentukan perang atau damai di tanah Karo Gunung dan Dusun. Mengingat pentingnya dataran tinggi Karo sebagai pusat lalu lintas ke Toba, Pakpak, Singkel, Simalungun Atas, Deli Serdang, Langkat, Alas dan Gayo, maka kolonial Belanda merasa perlu menguasai dataran tinggi Karo. Pada tanggal 15 September 1904, tiba-tiba Van Dalen dan pasukannya bergerak dari tanah Gayo dan Alas. Sedangkan pasukan Overste Blikman masuk dari jurusan Simalungun bersama Westenberg. Pertempuran terjadi di Sukajulu di Laut Tubu. Pasukan Simbisa Rakyat dipimpin oleh Pataya Sitepu dibantu oleh Pamheligate Depari melakukan perlawanan. Kemudian pasukan Belanda bergerak ke Linggajulu. Di Linggajulu pasukan Belanda dihadang pasukan Simbisa Rakyat pimpinan Pateredim Tarigan. Akhirnya militer Belanda membuat markasnya di Kabanjahe. Dari Kabanjahe, militer Belanda mengadakan operasi ke kampung-kampung. Saat pertempuran terjadi di Sukajulu, terlihat Pampeljah dan Pelita bekerja sama dengan militer Belanda. Berita ini sampai ke para Sibayak lainnya di dataran tinggi Karo. Maka terjadilah perang Urung. Urung 5 Senina dari Batu Karang, Urung Teran, Urung Perbesi melawan Urung 12 Kuta di Kabanjahe. Penyerbuan dilakukan malam hari dan Kabanjahe sudah terkepung. Kontak senjata pun terjadi dengan militer Belanda. Pertempuran belum berakhir. Simbisa dari 10 Urung dan 4 kampung yang mandiri bergerak melawan kolonial Belanda di bawah pimpinan Garamata. Sekian cerita singkat Pampeljah Sibayak Kabanjahe. Kiras Bangun dengan nama julukan Garamata, lahir pada tahun 1852 di Batu Karang, sebuah desa yang sekarang termasuk Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Beliau 6 orang bersaudara. Ayahnya bernama Tanda Bangun dan ibunya Bru Ginting. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia pertama orang Karo. Dalam perjuangannya Kiras Bangun menggalang kekuatan lintas agama di Sumatera Utara dan Aceh untuk menentang penjajahan Belanda. Beliau juga sesepuh dan ketua adat Karo Urung 5 Senina. Kerjasama yang digalang tersebut menghasilkan pasukan yang disebut pasukan Urung, yang beberapa kali terlibat pertempuran dengan Belanda di tanah Karo. Kiras Bangun juga memimpin gerakan bawah tanah di daerah tersebut. Garamata juga sering menjadi juru damai dalam beberapa perselisihan yang terjadi di Lembah Alas dan daerah Karo Baluren, demikian juga ke tanah Langkat dan Deli. Garamata pernah menyelesaikan beberapa perselisihan antara Merga Kembaren dengan penghulu Buluh Duri di Kuta Bangun, antara penghulu Mardingding Pak Najam Sembiring dengan Panglima Hasan dari Aceh, demikian juga pertikaian masyarakat Desa Gunung dengan masyarakat Desa Pergendangan, serta mendamaikan perselisihan antara penghulu Buluh Naman dengan Urung Suka. Dalam perjuangannya melawan Belanda, Kiras Bangun pernah diasingkan ke Cipinang bersama kedua anaknya antara tahun 1919 sampai tahun 1926. Kiras Bangun meninggal dunia pada 22 Oktober 1942 dan dimakamkan di Desa Batu Karang, Payung, Kabupaten Karo. Kurang 3 tahun sebelum kemerdekaan yang diperjuangkannya tercapai. Kiras Bangun dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2005, dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara.
Sekian cerita singkat Kiras Bangun atau Garamata, pahlawan nasional dari Tanah Karo. Rakuta Sembiring Brahmana lahir pada 4 Agustus 1914, di Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga. Ayahnya bernama Malom Sembiring Brahmana dan ibunya Bayang Tua Bru Sebaya. Rakuta Sembiring Brahmana menikah dengan impalnya Ngamini Bru Sebaya. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai 6 orang anak, yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Beliau mulai berkecimpung dalam dunia politik sejak duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama di Taman Siswa Medan. Pada tahun 1946, atau pada saat usia 31 tahun, Rakuta Sembiring Brahmana diangkat menjadi Bupati Kabupaten Karo. Beliau merupakan Bupati pertama setelah terbentuknya Kabupaten Karo. Pada tanggal 20 November 1947, beliau mengeluarkan uang tukar dengan nilai Rp1.000. Uang Kabupaten Karo diketik dan ditandatangani oleh beliau dan dibubuhi stempel Kabupaten Karo. Dikeluarkannya uang tukar ini tidak terlepas dari kondisi Republik Indonesia yang belum stabil pada masa itu. Uang ini menjadi alat tukar yang sah dan berlaku di Kabupaten Karo. Uang ini dikeluarkan pada saat pusat pemerintahan Kabupaten Karo dipindahkan dari Kabanjahe ke Tiga Binanga. Rakuta Sembiring Brahmana memimpin Kabupaten Karo selama 2 periode. Periode pertama, yaitu sejak tahun 1946 hingga tahun 1949, dan periode kedua, yaitu tahun 1949 hingga tahun 1953. Selama beliau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karo, telah terjadi beberapa kali perpindahan pusat pemerintahan kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari kondisi politik yang masih belum stabil. Adapun ibu kota pemerintahan Kabupaten Karo sejak Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Karir beliau tidak berhenti hanya menjadi bupati di daerah kelahirannya di Tanah Karo. Beliau juga dipercaya untuk memimpin Kabupaten Asahan. Beliau diangkat menjadi Bupati Asahan pada tahun 1954. Hal ini menunjukkan satu prestasi bagi Rakuta Sembiring Brahmana. Beliau menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Asahan selama 6 tahun, yaitu sejak tahun 1954 sampai tahun 1960. Pada masa masih menjabat sebagai Bupati Asahan, beliau tidak hanya menjadi bupati saja. Beliau juga merangkap sebagai wali kota Tanjung Balai karena kekosongan pemimpin pada saat itu. Pada tahun 1960, Rakuta Sembiring Brahmana diangkat menjadi wali kota Pematang Siantar. Untuk kedua kalinya beliau dipercaya untuk memimpin daerah yang bukan daerah asalnya. Beliau menjabat sebagai wali kota Pematang Siantar sejak tahun 1960 hingga tahun 1964. Beliau hanya menjabat selama 4 tahun, karena beliau kemudian tutup usia sehingga tidak dapat melanjutkan tugasnya. Pada tanggal 28 Januari 1964, Rakuta Sembiring Brahmana meninggal dunia. Beliau meninggalkan 1 orang istri, 6 orang anak, dan 2 orang cucu. Rakuta Sembiring Brahmana tutup usia di Kabanjahe.
sanak saudaranya berencana untuk memakamkan beliau di tanah kelahirannya bersama orang tuanya. Namun karena adanya permintaan dari pemerintah Kabupaten Karo, dan teman-teman seperjuangannya selama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk memakamkan beliau di makam pahlawan di Kabanjahe. Pemerintah menganggap bahwa Rakuta Sembiring Brahmana banyak sekali berjasa terhadap negara Indonesia, sehingga beliau layak dimakamkan di tempat para pahlawan Karo dimakamkan. Nama Rakuta Sembiring Brahmana kemudian diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Pematang Siantar. Dan di Kabupaten Karo pun, nama beliau diabadikan sepanjang 109 km dari Simpang 4 Lau Cimba Kabanjahe, hingga Desa Lau Pakam perbatasan Aceh Tenggara. Hal ini merupakan bukti penghormatan sekaligus penghargaan terhadap jasa-jasa yang diberikan beliau semasa hidupnya. Sekian cerita singkat Rakuta Sembiring Brahmana, pahlawan dari Tanah Karo. Letnan Jenderal TNI Jamin Ginting, lahir pada tanggal 12 Januari 1921 di Desa Suka, Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Beliau adalah pahlawan nasional kedua orang Karo. Ayahnya bernama Lantak Ginting dan ibunya bernama Tindang Bru Tarigan. Beliau adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Berikut pendidikan umum dan kemiliteran, serta jabatan, yang pernah dipercayakan kepada almarhum Letjen Jamin Ginting. Berikut adalah jabatan yang pernah dipercayakan kepada beliau. Pada tahun 1945 sampai 1946, menjabat sebagai Komandan Batalion TKR Divisi 4 Sumatera Timur di Kabanjahe. Tahun 1946, menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Divisi 4 Sumatera Timur di Medan dan Pematang Siantar. Pada tahun 1946 sampai 1947, menjabat sebagai Komandan Batalion Resimen 2 Tanjung Balai. Tahun 1947 sampai 1949, menjabat sebagai Komandan Resimen 1 Divisi 10 Sumatera di Brastagi dan Tanah Alas. Pada tahun 1950 sampai 1953, menjabat sebagai Komandan Pangkalan Tentara dan Teritorium Sumatera Utara. Tahun 1953 sampai 1954, menjabat sebagai Komandan Komando Militer Kota Besar Medan. Pada tahun 1954 sampai 1956, menjabat sebagai Komandan Resimen 2 Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan. Tahun 1957 sampai 1962, menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan. Pada tahun 1962 sampai 1965, menjabat sebagai Asisten 2 Menteri Panglima Angkatan Darat. Tahun 1965 sampai 1968, menjabat sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Darat. Pada tahun 1971, beliau naik pangkat menjadi Letnan Jenderal,
dan ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2, dan merangkap sebagai Ketua Diskusi Luar Negeri, serta Ketua Sekretariat Golongan Karya dan Ketua Angkatan 45. Tahun 1972 sampai 1974, menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kanada. Letjen Jamin Ginting pernah menjadi Kepala Sekretaris Kabinet Republik Indonesia pada tahun 1966 pada masa Presiden Soekarno. Pada tanggal 23 Oktober 1974 beliau meninggal di Ottawa, Kanada, pada umur 53 tahun, pada saat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kanada. Pergilah dengan lega, pahlawanku nan gagah berani. Pada tanggal 7 November 2014 beliau diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Sekian cerita singkat pendidikan dan jabatan Letjen Jamin Ginting, Pahlawan Nasional dari Tanah Karo. Jaga Sembiring Depari adalah komponis nasional Indonesia dari Tanah Karo. Jaga Depari lahir pada tanggal 5 Januari 1922 di Desa Sebraya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Ayahnya bernama Ngembar Sembiring Depari. Ibunya bernama Siras Bru Karo Sekali. Jaga Depari mempunyai 4 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Jaga Depari merupakan anak kedua. Pada tahun 1943, atau tepatnya pada usia 21 tahun, Jaga Depari menikah dengan impalnya Jendam Bru Pandia. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Jaga Depari tidak pernah mengecap pendidikan musik formal, namun pandai bermain biola dan mengarang lagu, serta syair-syair yang menyentuh dan indah. Serta mampu membakar semangat masyarakat Karo untuk ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lagu-lagu ciptaan beliau sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat dan pejuang pada waktu itu. Dalam menciptakan sebuah lagu, Jaga Depari tidak mengenal tempat, atau harus berada di tempat yang tenang dengan suatu perencanaan. Akan tetapi ia menghasilkan karya-karyanya dengan apa yang dilihatnya. Media yang digunakannya pun adalah media yang sangat sederhana dengan bermodalkan kertas dan pena saja. Ia juga mahir berbahasa Inggris, Belanda, Jepang dan Jerman. Jaga Depari hidup di 3 zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dan zaman Indonesia merdeka. Di 3 zaman ini Jaga Depari terus menggeluti dunia musik, menciptakan lagu dan bermain dalam panggung-panggung sandiwara sampai akhirnya Jaga Depari menghadap Sang Pencipta. Pada tanggal 15 Juli 1963, Jaga Depari meninggal dunia. Jaga Depari dimakamkan di tempat kelahirannya, yaitu di Desa Sebraya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Karya-karyanya semasa mempertahankan kemerdekaan telah banyak mempengaruhi semangat para pejuang di Tanah Karo. Jaga Depari menciptakan sekitar 300 lagu.
baik lagu perjuangan, lagu percintaan, lagu tentang alam, lagu tentang seseorang, dan lain sebagainya. Untuk mengabadikan perjuangan dan pengabdian beliau, beberapa tokoh masyarakat Karo di kota Medan membangun monumen Jagat Depari di pintu masuk kota Medan. Monumen Jagat Depari diresmikan tanggal 18 Februari 1998 oleh Gubernur Sumatera Utara. Monumen tersebut diprakarsai Lembaga Permusyawaratan Kebudayaan Karo. Sekian cerita singkat Jagat Depari, komponis nasional dari Tanah Karo.